Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan dengan subtema muatan bahasa Indonesia dan IPA. Pelajaran ini diharapkan kamu mampu menentukan dan menyampaikan hasil gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, kamu mampu menemukan keberagaman bangsa Indonesia. Yang ketiga, kamu mengetahui benda-benda yang menghasilkan bunyi. Yang keempat, kamu bisa menerapkan sikap rasa bersyukur akan keberagaman ciptaan Tuhan. Baik anak-anak, kita siap memulainya. Anak-anak, tentu kalian sudah tahu bahwa negara kita Indonesia merupakan negara kepulauan. Setiap pulau memiliki ciri khasnya masing-masing. Entah itu pakaian adat, bahasa, tarian, makanan, dan alat musik. Mengapa budaya bangsa Indonesia sangat beragam? Karena setiap pulau di Indonesia dihuni oleh suku bangsa tertentu dengan budaya tertentu pula. Bahkan di dalam satu pulau terdapat beberapa suku bangsa dengan budayanya masing-masing. Jadi tidak heran jika di Indonesia terdapat beragam-ragam budaya. Dan setiap budaya memiliki kekhasannya tersendiri. Kekhasan tersebut tercermin dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah dengan pakaian adat, rumah adat, bahasa, dan lain sebagainya. Indonesia juga kaya akan sumber alamnya yang berlimpah-limpah. Sehingga banyak orang-orang dari luar Indonesia tertarik untuk mengunjungi bangsa Indonesia untuk melihat keindahan alamnya dan keragaman budaya dan suku bangsanya. Baik anak-anak, kalian pasti menyukai ya beragam budaya bangsa Indonesia. Kalian bisa melihat keberagaman budaya bangsa Indonesia pada sebuah acara parade budaya di masing-masing daerah. Parade budaya ditujukan untuk menanamkan rasa persatuan bangsa. Nah, anak-anak, mari kita baca bacaan berikut ini. Lantunan lagu ala Saung Angklung Mang Ujo, Gemparkan Stockholm. Mari kita baca bersama-sama. Pertunjukan kelompok musik Saung Mang Ujo dari Indonesia mencengangkan masyarakat Stockholm, Swedia. Mereka yang melewati lapangan Kungsträdgården Garden pada Jumat 28 Juli 2017 waktu setempat kagum pada pertunjukan tersebut. Masyarakat Stockholm yang ada di tempat tersebut mendekat ke depan panggung pertunjukan. Nah, anak-anak, dalam sebuah bacaan tentu saja terdapat sebuah paragraf. Dan di dalam paragraf terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama dalam sebuah bacaan dan bisa terletak di awal, tengah, atau di akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah tambahan informasi dari ide utama bacaan. Bacaan tadi, mari kita temukan yang manakah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya.
Pertunjukan kelompok musik Saung Mang Ujo dari Indonesia mencengangkan masyarakat Stockholm, Swedia, merupakan gagasan pokok. Karena kalimat tersebut merupakan ide utama dari bacaan tersebut. Kalimat berikutnya, mereka yang melewati lapangan Kung Street Garden pada Jumat 28 Juli 2017 waktu setempat kagum pada pertunjukan tersebut. Masyarakat Stockholm yang ada di tempat tersebut mendekat ke depan panggung pertunjukan. Ini merupakan gagasan pendukung karena berisi informasi tambahan dari ide utama atau gagasan pokok. Nah, anak-anak bagaimana? Sudah tahu ya bedanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baik anak-anak, perlu kita ketahui juga bahwa Indonesia memiliki keberagaman budaya, maka kita juga harus menghargai keberagaman tersebut. Sikap-sikap yang mencerminkan kita menghargai keberagaman adalah salah satunya dengan bergotong royong bersama, piket bersama, dan bermain bersama-sama tanpa membedakan agama, suku, dan ras. Dan jangan lupa, kalian harus menghina teman yang berbeda suku, agama, dan ras. Karena ini bisa memecahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kalian bisa kan menyebutkan sikap-sikap apa saja yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Hindarilah sikap membeda-bedakan atau menghina teman. Karena kita seluruh warga negara wajib menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia. Anak-anak, kekayaan budaya Indonesia tidak hanya tercermin dari keberagaman pakaian adat, suku, dan makanan saja, tetapi perpaduan alat musik tradisional suatu daerah dengan alat musik tradisional daerah lain juga mencerminkan betapa kaya Indonesia tersebut. Walaupun berbeda cara memainkan, cara pembuatan, dan bahan pembuatnya, alat musik tercipta untuk dapat menghasilkan suara. Suara-suara tersebut membentuk nuansa dalam gabungan nada-nada yang harmonis, tidak peduli dari suku mana dan alat musik tradisional jenis apa. Ketika bermain bersama, mereka adalah Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki alat musik tradisional. Alat musik tradisional dapat menghasilkan bunyi saat dimainkan. Setiap alat musik dimainkan dengan cara berbeda. Misalnya, gitar dipetik, kolintang dipukul. Bunyi yang dihasilkan dari alat musik juga berbeda. Saat dimainkan, sebuah alat musik dapat menghasilkan bunyi tinggi maupun rendah. Alat musik yang menghasilkan bunyi termasuk sumber bunyi. Kita dapat mendengar suara dari kejauhan karena bunyi mampu merambat melalui udara. Contohnya pada saat mendengarkan radio dan bunyi lonceng. Selain benda-benda di sekitar kita, bagian tubuh kita ternyata dapat menghasilkan bunyi loh. Suara percakapan kita sehari-hari merupakan bunyi. Bunyi tersebut berasal dari salah satu bagian tenggorokan, tepatnya di pangkal tenggorokan. Bunyi yang menghasilkan sumber bunyi akan terdengar suara, akan terdengar oleh telinga. Bunyi mempunyai energi yang mampu menggetarkan gendang telinga. Getaran gendang telinga menyebabkan telinga mampu mendengar bunyi yang berasal dari sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui zat cair, gas, dan padat.
Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Sumber bunyi merupakan semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Berdasarkan sumbernya, bunyi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bunyi alam dan bunyi buatan. Bunyi alam adalah bunyi yang dihasilkan oleh suara-suara alam. Bunyi alam berasal dari makhluk hidup dan fenomena alam. Contohnya, suara ayam berkokok, suara petir, dan lain-lain. Bunyi buatan adalah bunyi yang dibuat oleh manusia. Nah, berikut ini adalah contoh bunyi alam yang dihasilkan oleh air. Nah, anak-anak, sumber bunyi baik sumber bunyi dari alam maupun buatan dapat digunakan untuk mengiringi sebuah tarian tradisional. Sumber bunyi sebagai pengiring gerak tari membuat tarian akan semakin indah. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, muatan bahasa Indonesia dan IPA. Jangan lupa untuk terus saling menghormati dan menghargai keberagaman bangsa Indonesia dan selalu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah diberikan kepada kita. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa.